Sinyal-sinyal Amerika Serikat akan menyerang Iran mulai mengemuka. Sebuah laporan menyebut Washington sedang bersiap untuk kemungkinan serangan terhadap Iran dalam waktu dekat. Langkah ini memicu kekhawatiran terulangnya skenario seperti invasi Irak 2 dekade lalu, di mana intervensi militer berangkat dari keyakinan yang keliru dan berujung pada kekacauan berkepanjangan. Simak selengkapnya dalam video berikut. Sejumlah pejabat senior di Washington mulai melakukan langkah-langkah konkret sebagai bentuk antisipasi terhadap keterlibatan langsung dalam konflik Israel-Iran. Hal ini dilaporkan Bloomberg News yang dikutip oleh Al Jazeera. Persiapan ini dinilai sebagai indikasi bahwa AS tengah membangun kesiapan logistik dan operasional militer untuk kemungkinan intervensi. Situasi ini mencuat seiring meningkatnya spekulasi atas peran Presiden AS Donald Trump dalam menentukan sikap Amerika terhadap ketegangan tersebut. Laporan itu juga menyebutkan bahwa pimpinan tinggi di sejumlah lembaga federal AS telah diminta untuk bersiap menghadapi skenario konflik bersenjata. Namun rincian mengenai langkah-langkah yang dilakukan masih belum diketahui. Langkah ini memunculkan kembali bayangan suram perang Irak yang diluncurkan oleh Presiden George Walker Bush lebih dari 2 dekade lalu. Saat itu, Washington berada dalam kegelisahan ketika sang presiden hampir memerintahkan invasi ke Baghdad dengan keyakinan operasi tersebut akan berlangsung singkat dan penuh kemenangan. Namun kenyataan berkata lain. 9 tahun kemudian, lebih dari 4.000 tentara Amerika tewas, ditambah lebih dari 100.000 korban jiwa di pihak Irak. Perang tersebut kini dikenang sebagai salah satu contoh paling nyata tentang salah perhitungan strategis dan konsekuensi yang tidak diinginkan. Situasi di Washington saat ini terlihat tidak jauh berbeda. Pemerintahan Trump yang sebelumnya mengkampanyekan diri sebagai penentang perang abadi justru kini mempertimbangkan penggunaan kekuatan militer terhadap Iran. Tidak seperti menjelang invasi Irak, saat ini tidak ada pengerahan besar-besaran pasukan AS di Timur Tengah dan juga tidak ada gelombang protes anti perang di seluruh dunia. Namun ketegangan, ketidakpastian dan rasa was-was tetap terasa kuat. Menurut Vali Nasser, seorang profesor hubungan internasional di Johns Hopkins dan warga negara Amerika keturunan Iran, menilai AS sedang mengulang pola kesalahan yang sama, di mana saat itu menurutnya, publik percaya pada narasi optimis namun akhirnya semua asumsi yang dibangun terbukti salah. Pemerintahan Bush dulu melihat invasi Irak sebagai jalan pintas untuk menggulingkan Saddam Hussein dan mengeklaim bahwa rakyat Irak akan menyambut pasukan AS sebagai pembebas. Perang itu juga diwarnai perselisihan intelijen dan dorongan kuat dari kelompok neokonservatif untuk menyingkirkan diktator Irak tersebut. Sekarang, ada keyakinan serupa bahwa membantu Israel dengan menjatuhkan bom penghancur bunker seberat 30.000 pon di situs nuklir Fordo yang merupakan fasilitas paling dilindungi Iran dapat secara dramatis mengubah situasi di Timur Tengah. Namun terdapat perbedaan pandangan yang signifikan di dalam pemerintahan Trump sendiri. Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard pada Maret 2025 menyatakan Iran tidak secara aktif mengembangkan senjata nuklir. Kemudian Trump secara terbuka membantah pernyataan tersebut, menyatakan ia tidak peduli dengan laporan itu dan meyakini Iran hampir memiliki senjata nuklir. Sementara itu, beberapa tokoh neokonservatif yang sebelumnya mendesak invasi Irak kini kembali mendorong pendekatan agresif terhadap Iran. William Kristol, seorang neokonservatif sekaligus editor media The Bulwark, menyatakan jika Trump yakin Iran tidak boleh punya senjata nuklir, maka sekaranglah saatnya untuk menyelesaikan urusan itu. Trump tetap memberikan sinyal tidak pasti kepada publik. Ketika ditanya tentang rencananya menyerang Iran, ia hanya menjawab samar dan menegaskan tidak ada seorang pun yang tahu langkah Trump. You don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it, I may not do it. Nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble and they want to negotiate. Pertanyaan besar yang menggantung adalah soal tujuan akhir dari aksi militer tersebut. Dulu, Presiden Bush sempat mengalami kemenangan dengan mendarat di kapal induk USS Abraham Lincoln di bawah spanduk bertuliskan misi tercapai. Padahal, situasi di Irak masih sangat kacau. Kini, para pejabat pertahanan khawatir serangan terhadap Fordo dapat memicu balasan luas dari Iran. Serangan tersebut bisa memicu kelompok pro-Iran menyerang pangkalan-pangkalan AS di Timur Tengah atau kapal-kapal di Laut Merah.
Mantan Kepala Komando Pusat AS Laksamana William F. Whelan menyuarakan kekhawatiran mendalam terhadap potensi eskalasi tersebut. Ia mempertanyakan apa rencana dan tujuan akhir dari langkah tersebut. Menurutnya, sebagian besar komunitas intelijen sepakat bahwa Iran belum memiliki senjata nuklir. Oleh karena itu, ia menilai respons Trump tampak lebih sebagai reaksi impulsif ketimbang hasil dari perencanaan matang. Sementara itu, Jenderal David H. Petraeus yang memimpin pasukan AS di Irak dan Afghanistan menilai persiapan kali ini berbeda karena bukan invasi penuh terhadap suatu negara. Namun ia berpendapat jika aksi militer dilakukan, maka Trump harus memberikan ultimatum langsung kepada pemimpin tertinggi Iran agar membongkar seluruh program nuklirnya. Jika ultimatum itu ditolak, maka menurut Petraeus, AS akan memiliki legitimasi lebih besar untuk menyerang secara menyeluruh. Vali Nasr menambahkan, skenario terbaik yang diharapkan oleh sebagian pihak di pemerintahan Trump adalah hancurnya Fordow dan kembalinya Iran ke meja perundingan. Namun ia juga memperingatkan jika Iran membalas, maka Trump akan terdorong untuk melakukan eskalasi lebih lanjut yang menjadikan perang Irak kembali terulang. Ia juga mencatat bahwa Iran jauh lebih besar dari Irak dengan populasi sekitar 90 juta dan militer yang lebih terorganisir serta lebih nasionalis. Tokoh neokonservatif John Bolton yang pernah menjabat sebagai penasihat keamanan nasional Trump juga turut bersuara. Ia dikenal sebagai pendukung kuat invasi Irak dan kini mendukung tindakan militer terhadap Iran. Menurutnya langkah tersebut sudah terlalu lama tertunda. Bolton sendiri tidak yakin langkah apa yang akan diputuskan Trump, namun ia menilai Trump cenderung mengambil keputusan berdasarkan percakapan terakhir yang didengarnya tanpa strategi atau pendirian yang jelas. Trump menghadapi tekanan dari para neokonservatif termasuk para pendukung perang Irak untuk melakukan serangan terhadap Iran dengan alasan keamanan regional. Namun sejumlah pejabat dan pengamat memperingatkan langkah militer tersebut dapat menyulut konflik yang lebih luas dan tidak terkendali serta mengulangi kesalahan yang sama. Ini menimbulkan kekhawatiran bahwa AS kembali berada di ambang konflik besar yang tidak jelas tujuan akhirnya. Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.